hati-hati. Kita tegas, kita tidak tolerir. Zero toleran. Ya, gini dulu, kita kalau melihat gratifikasi. Gratifikasi itu kan pemberian dalam arti luas, ya kan? Baik itu dalam bentuk uang, tiket, ya kan? Kemudian rabat, mungkin tiket perjalanan, hotel, penginapan, dan fasilitas lain. Nah, fasilitas lainnya itu kan luas, itu ya. Nah, sekarang kita harus melihat sebenarnya konteksnya. Kalau saya lihat pasal dari gratifikasi itu sendiri untuk melindungi pejabat-pejabat publik sebenarnya. Dalam konteks apa? Dalam hal khususnya menjaga dari konflik kepentingan. Sehingga ketika menjalankan tugasnya, mereka itu bisa ya terbebas lah dari itu. Karena apa? Di dalam pasal itu disebutkan ketika dia nggak bisa ya dalam kondisi susah untuk menolak gitu ya, kita berikan waktu kelonggaran itu 30 hari untuk kemudian melaporkan. Bukan pidana ketika melaporkan gitu. Nah, sebenarnya itu untuk menjaga mereka gitu. Jadi kemudian nggak jadi kemudian seperti orang yang alien gitu ya, mungkin jadi seperti alien kemudian orang kita nggak bisa menerima ini itu, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika situasi tidak memungkinkan gitu ya, kita ini kan bermasyarakat juga. Nah, jadi kita ya kalau nggak bisa nolak secara halus, kita tolak halus nggak bisa, ya udahlah daripada ini, yang penting kita laporkan, itu aja. Jadi kalau sudah dilaporkan, ya udah selesai. Menurut saya gitu, yang penting kita nggak ada kepentingan ya. Akan jadi masalah ketika gini, satu, tidak dilaporkan. Yang kedua, baru dilaporkan ketika udah ketahuan orang atau rame-rame lah baru dilaporkan. Nah, ini kan niat baik ya, niat baik dari kita ini kan jadi nggak pas gitu ya. Apalagi sosok penyelenggara negara, apalagi kalau kita lebih dalam lagi menelisik seperti tema ini, katakanlah misalnya saya orang KPK, saya tahu dan paham betul peraturan gratifikasi itu. Kemudian saya terima, diam-diam nih, sudah sehari, nggak ada yang tahu. 2 hari, 20 hari, 25 hari, nggak ada yang tahu. Aman dong, gitu ya, kira-kira gitu kan, lumayan besar nih, bagus gitu kan. Nah, tiba-tiba ada rame tuh, ada teman atau itu Bintoran terima itu, baru saya laporkan. Nah, ini gimana? Nah, itu kan di dalam pasal nggak diatur ya, kan Bang Petrus ya, nggak diatur itu gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi ke depan kalau ada revisi ini kan menarik juga sih dari perspektif ini. Ternyata bisa juga nih kejadian seperti itu. Ya, saya itu dulu pernah dianggap sombong gitu. Kenapa? Ketika saya misalnya pergi ke suatu tempat, itu selalu membawa minum sendiri gitu. Selalu membawa minum sendiri. Kadang kita nggak mau terima minum itu, bukan apa-apa. Kadang kita juga, selain memang kita harus menjaga independensi profesionalisme kita dalam tugas, toh kita sudah diberikan ada SPPD kan, uang jalan, uang saku, ya kita jangan merepotkan lah. Intinya itu kita nggak mau merepotkan, jadi menjalankan tugas itu jangan sampai merepotkan tuan rumah gitulah, intinya seperti itu. Sebenarnya baik, tapi akhirnya jadi ada kapuk, adat kita ketimuran yang membuat orang akhirnya kok seperti ini sih, kita kayaknya kok nggak diminum. Nah, itu kan agak repot, kita juga kadang serba salah kan, kita udah disajikan minuman atau apa. Nah, kita kadang sebagai penegak hukum, kita kan bukan hanya sekedar minuman nih, kita nggak tahu ada misalnya, dalam kutip misalnya ya, minuman itu ada sesuatu kan kita nggak ngerti nih, ya kan, nggak ada yang berani menjamin kan. Nah, dari situlah kita itu lebih hati-hati, lebih waspada. Yang penting gini kalau bagi saya, yang penting adalah kita selalu sopan santun, menjaga tata krama, sehingga dan menjelaskan dengan baik sehingga orang itu tidak tersinggung. Jadi selama ini ya baik-baik saja. Dan kalau kode etik KPK bagaimana sih, ketat enggak? Sangat ketat, sangat ketat. Nah, saya bersyukur gitu ya bisa menjaga itu gitu ya, sampai
ya kita udahlah sebagai alumni pensiun dini dari KPK udah selesai, kita itu menjaga dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi enggak, ya jangan sampailah kita ini kemudian membuat hal-hal yang tercela gitu. Nah, ketat sekali, bahkan nggak ada ampun lah. Dulu kita ada namanya kan pengawas internal. Kalau sekarang sudah berubah ya, sekarang undang-undang baru udah jadi ASN, sekarang namanya inspektorat. Kemudian ada dewas gitu. Tapi harapan saya sih tentunya nggak berubah ya, nggak bergeser. Karena kode etiknya juga ya masih sama-sama juga, itu 11-12, tinggal implementasinya bagaimana. Nah, disinilah menurut saya persepsi publik terkait KPK, ya khususnya revisi undang-undang itu, kita harus menunjukkan pimpinan KPK, Dewas, ya pegawai KPK harus menunjukkan bahwa dengan undang-undang yang baru sekalipun, hasil revisi sekalipun, harus tetap bisa menjaga marwah lembaga, harus tetap, oh ini loh KPK ini tetap, meskipun diubah-ubah, dikuyo-kuyo katakanlah gitu ya, tetap harus sama. Jadi tetap aja ini sama, dan saya yakin kok teman-teman di sana tetap bisa menjaga marwah itu. Nah, disinilah eksistensi dewas itu diuji, ya kan? Dalam hal ini dewas itu diuji, inspektorat diuji. Kalau dulu kan pengawas internal. Kalau pengawas internal sudah sifatnya kepimpinan, harus membentuk namanya dewan etik. Ya kayak gitu. Nah, jadinya orang-orang yang dianggap, katakanlah kalau dulu ada almarhum Buya, kita undang sebagai dewan etik dan lain-lain sebagainya lah. Untuk misalnya dulu kan ada beberapa pimpinan juga yang seperti itu kan, melanggar itu. Nah, mereka akhirnya bisa apa? Sebenarnya gini loh, konsep dari kode etik itu sebenarnya melindungi pegawai, melindungi insan KPK, dan juga melindungi lembaga itu, bukan kemudian memperlemah. Jadi kalau kita menegakkan kode etik, sebenarnya kita itu sedang menegakkan ataupun sedang berjuang memberantas korupsi itu sendiri. Tapi kalau nggak ditegakkan, ya akhirnya lemah, marwah KPK, nama baik KPK yang akhirnya dipertaruhkan. Ya, kalau menurut saya kita harus bisa melihat dari sisi urgensinya, ya kan? Kita itu mau melihat sebenarnya ini satu sisi. Tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya penegakan kode etik itu adalah penguatan kepada KPK itu sendiri, pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, di sisi lain kita melihat ada tugas, salah satunya adalah tugas pemberantasan korupsi. Mungkin dalam hal ini pencegahan, ataupun kita jadi keynote speaker, ataupun jadi apalah yang barangkali disampaikan kemarin, kalau tidak salah oleh juru bicara KPK, disebutkan bahwa itu sudah rencana lama. Nah, semua itu menurut saya kembali lagi ke komitmen kita. Saya nggak bisa menyalahkan kan, tapi komitmennya itu seperti apa sih? Kalau kita lihat misalnya, KPK kan bukan hanya satu orang, ya kan? Komisioner ada 5. Selain itu di bawahnya juga banyak pejabat kan, ada sekjen, ada deputi dan lain sebagainya. Nah, barangkali tugas yang diberikan kepada Ibu Lili adalah tugas yang tidak tergantikan, yang tidak bisa tergantikan. Barangkali seperti itu, kan itu salah satu pertimbangannya, kita nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu juga barangkali sudah disampaikan ke Dewas. Nah, kalau memang seperti itu, kan Dewas punya waktu berapa? 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan, ya kan? Kalau menurut saya ini harus segera cepat lah diputus, karena tidak baik ya bagi KPK sendiri sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Di situ harus menunggu 60 hari, itu akan terlalu lama. Kasihan nih lembaga, terseok-seok lah. Nah, bagaimana kemudian persepsi publik itu gitu ya, itu harus dijawab oleh Dewas. Nah, sekarang eksistensi Dewas inilah yang dipertaruhkan. Tapi saya gini ya, masih berpikiran positif. Saya tahu betul lah bapak-bapak saya yang ada di situ gitu ya. Beliau akan secara profesional, itu harapannya ya. Harapannya secara profesional bisa menegakkan kode etik ini. Karena kalau saya ini gini kok, mikirnya sederhana. Kalau kita ya
kita ini nggak bisa memberikan yang terbaik buat KPK gitu ya. Ya jangan sampai kita itu berbuat yang tercela sehingga membebani lembaga ini gitu. Nah, kalau tadi menarik disampaikan oleh Mas Kurnia, peraturan Dewas, mengapa sih kok beda nih? Kayak tajam banget gitu bawah gitu ya, ke atas tuh seperti ini. Kalau menurut saya, kalau dari perspektif saya, barangkali kita berpikiran positif. Untuk seukuran pimpinan lembaga, apalagi sekelas KPK, itu beliau ini kan ya udah tingkat paripurna, ya kan? Jadi dianggapnya integritasnya pasti di atas rata-rata, bahkan lebih tinggi daripada saya yang pegawai biasa gitu kan. Ya udah di atas. Jadi sebenarnya nggak usah sampai dipotong ataupun nggak usah sampai disidangkan, udah mundur aja. Karena beliau itu kan udah di tingkat atas, jadi nggak perlu lagi lah dibuktikan gitu, tuh nggak perlu lah. Kan cukup gini kalau bayangan saya ya. Dulu kan sempat kita ada namanya P, dipanggil aja si X gitu ya, dipanggil. Ini ada laporan, buktinya kayak gini, ya kan? Ini kamu bener nggak? Kan keluarga ya di dalam. Gimana? Akhirnya apa? Singkat cerita, ya tanpa sidang, tanpa ini mundur. Gitu. Ini pegawai loh. Mundur loh. Nah, bagaimana sekarang dia ya baik, berkarya di luar baik, gitu kan? Nah, itu setingkat pegawai. Kalau setingkat pimpinan, ya lebih dari itu barangkali ya. Kemudian Perdewas itu nomor 2 tahun 2020 karena kebetulan waktu itu Perdewas itu diundangkan, di situ saya kemudian kan nggak di KPK lagi. Tapi menurut hemat saya disinilah barangkali ya niat-niat positif itu, karena dianggap orang-orang ini kan udah memberikan keteladanan lah, contoh gitu ya, nggak kemudian dibikin ini. Ingat loh, korupsi itu kan extraordinary crime. Orang-orangnya juga orang-orang yang luar biasa. Dianggap orang itu dulu istilahnya setengah malaikat, ya kan? Nah kalau setengah malaikat udahlah malu lah. Kalau kayak gitu udahlah, nggak harus sampai berkali-kali gitu kan, nggak harus sampai di orang yang mundur-mundur, nggak usah lah, nggak perlu kalau kayak gitu. Kalau saya sih percaya orang-orang di dalam gitu ya, semoga ini kan kalau kita dekat dengan orang-orang baik, di situ juga akan virus-virus anti korupsi juga nyebar. Nah, disitulah menurut saya harus memberikan teladan lah. Siapapun, nggak hanya pimpinan, tapi pegawai juga harus memberikan teladan. Kan kita kalau dulu kita egaliter, kalau sekarang nggak tahu juga. Kalau dulu saya egaliter, kita sama pimpinan sambil makan kayak gini nih bareng-bareng. Nah, semoga ini sih masih ya terjadi di KPK karena saya udah 2 tahun lebih meninggalkan KPK gitu. Publik ya kalau dalam hal ini mau tidak mau harus percaya Dewas. Mau tidak mau. Kan yang mengeksekusi Dewas. Kita ini mau percaya siapa lagi kalau nggak Dewas? Ya nggak, Bang Petrus? Ya. Mau tidak mau harapan masyarakat itu sekarang tertuju pada Dewas. Nah sekarang tinggal Dewasnya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan, saya masih berkeyakinan positif lah bahwa bapak-bapak saya yang ada di situ itu akan memutus ya, memproses semuanya ini dengan baik lah, secara profesional. Ya meskipun katakanlah gini ya, kita mungkin ada keraguan gitu ya, mungkin dari sisi yang sebelum-sebelumnya putusannya seperti itu. Nah, saya ini kalau melihat dari Perdewas dan seterusnya ya, kode etik KPK yang saat ini, kalau menurut saya kalau kurang pas, ya kita evaluasi, revisi. Toh internal di dalam. Kalau menurut saya memang nggak pasnya kan gini. Kita itu gaji, barangkali ini informasi yang menurut saya ada distorsi informasi ke Dewas. Kenapa? Kalau 40% ini nilainya itu sebenarnya besar sekali, khususnya bagi saya seorang pegawai. Karena apa? Gaji saya itu kan single salary. Jadi pegawai KPK itu gajinya cuma satu aja, satu sumber. Enggak kemudian macam tunjangan ini, tunjangan itu, enggak. Kita gede misalnya saya 30 juta misalnya, ya kan? Lah kalau saya kena 40%, habislah. Ada efek jerak, iya, bagi pegawai. Cuma maksud saya harus
Nah, ini typo atau salah ketik ini kan dulu kita nggak ngerti juga ya. Tapi maksud saya, coba deh, kita kan sudah ada jurisprudensinya, kejadiannya apa. Kita tengok lagi, ini kok nggak pas nih. Karena kalau ini gaji pokok ke pegawai memang bikin jerah 40% itu. Berat loh, ya kan? Karena kita gajinya itu single salary aja kita ini. Tapi kalau untuk pimpinan KPK kan sekarang gaji pokok berapa? Kecil banget loh. Kalau 40% ya nggak ada efek jerahnya, kecuali dari take home pay, gitu loh. Tapi gratifikasinya kan pasti besar itu. Nah, ya kita masih itu praduga kan, Bang. Nah, praduga semoga nggak terjadi lah. Tapi gini, ada yang perlu kita pahami itu gini. Ini kan ada dua entitas lah, yang dimana di situ ada negara, satu lembaga negara KPK, yang satu adalah badan usaha milik negara, ya kan? Yang mana kedua-duanya itu udah paham, udah fasih, udah ngelotok sama yang namanya gratifikasi itu. Nggak usah perlu diceramain, nggak perlu diajarin, mereka udah paham, harus sudah paham. Karena kalau nggak paham, ya nggak mungkin itu jadi pegawai BUMN ataupun jadi pegawai KPK gitu loh. Beda cerita kalau yang ngasih itu swasta, ya nggak? Iya kan? Itu beda cerita. Ini yang kalau itu benar itu terjadi gitu kan, yang ngasih adalah BUMN, dalam hal ini Pertamina. Dimas? Ya kalau saya melihat, kita melihat gini, sejarah pemberantasan korupsi dulu. Sejarah pemberantasan korupsi itu kita mulai dari tahun 57. Kalau dilihat dari dulu, tahun 57 selalu silih berganti lah lembaga-lembaga anti korupsi itu akhirnya bertumbangan juga. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan lembaga anti korupsi ini tumbang, salah satunya adalah soal ketidakpercayaan publik. Nah, apakah KPK sekarang ini mengalami degradasi seperti itu? Barangkali bisa iya. Kenapa saya katakan iya? Dulu kita ada namanya rekan kita, ada namanya rekan lah kita. Ada rekan kita yang dia melakukan tindak pidana, ya kan? Sebagai pegawai KPK dia memeras, gitu kan? Itu langsung waktu itu yang jemput adalah pimpinan, yang nangkap pimpinan, jemput langsung semua diproses hukum. Akhirnya apa? Pesan yang terkirim adalah hati-hati, kita tegas, kita tidak tolerir, zero tolerance. Itu yang saya pakai sampai sekarang, zero tolerance. Hanya kadang istri saya bilang kamu itu kayak kanebo kering, kaku kan. Nah, tapi maksud saya gini, sebenarnya kita enak kok. Kalau kita itu semuanya declare. Dulu saya pernah dapat sprint, surat perintah dari pimpinan untuk menyelidiki seseorang namanya X, katakanlah. Si X ini ternyata adalah teman saya, gitu, teman saya. Saya langsung declare, saya nggak mau, gitu kan. Untuk melindungi saya, profesionalisme, independen, saya katakan, saya bikin kronologis bagaimana saya ketemu dia, saya bertemu dia, berkawan sampai sekarang ini. Nah, saya supaya apa? Semuanya berjalan secara independen. Dan saya yakin sih sekarang harusnya budaya seperti itu masih terjadi di KPK karena teman-teman kan masih di sana. Yang berganti kan sekarang cuma pimpinan kan, gitu loh. Teman-teman ini saya yakin memegang teguh lah hal seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada perubahan atau penurunan kepercayaan publik? Saya nggak mengatakan seperti itu, tapi survei mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi, kita percaya survei enggak? Kalau kita nggak percaya survei, kalau 1-2 survei sih nggak masalah. Tapi ini beberapa survei, 10 lebih lembaga survei menyatakan KPK sudah mengalami penurunan secara tingkat kepercayaan publik itu. Ya, kita sedih. Iya kan? Sebagai alumni lah, orang yang pernah di situ gitu, kita sedih lah dengan kondisi seperti ini. Ditambah lagi fakta-fakta yang ada, misalnya ada pegawai melanggar etik, ada pegawai yang disidangkan karena melakukan tindak pidana, ditambah lagi kok ya ada pejabat pimpinan yang harusnya memberikan teladan tapi
kok ya seperti itu gitu loh. Nah ini tentu saja ya saya akhirnya nggak ragu. Ya kalau saya, karena saya pernah di dalam dan saat ini pun ya masih ke bawah-bawah kan, bahwa Bintoro itu orang KPK gitu kan. Nah pertama buat pimpinan, buat bapak-bapak saya, kemudian teman-teman yang ada masih di KPK, pertama jagalah integritas itu. Itu adalah amanah bukan hanya dari negara ya, tapi dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah disia-siakan gitu ya. Jangan ambil kesempatan, karena jabatan namanya jabatan itu sekejap. Jangan cari kesempatan lah. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Gitu. Cukupkan. Jadi jangan mengikuti keinginan, tapi ya kita sesuai kebutuhan saja, dicukupkan dengan apa yang ada. Nggak usah tergiur, nggak usah ya silau dengan apa yang ini. Tetap aja amanah. Saya yakin teman-teman, saudara-saudara saya di sana di KPK tetap akan menjalankan itu. Dan saya harap juga kepada Dewan Pengawas bisa bekerja secara profesional. Ini adalah tantangan ya bagi Bapak Ibu di Dewan Pengawas, tentunya untuk memberikan jawaban gitu ya. Keraguan publik itu tolong dijawab, karena kalau ini bagus ya tentunya proporsional dengan bukti, alat bukti yang ada semuanya. Kita nggak bisa juga kan mengikuti desakan, kan nggak bisa. Tapi apa yang ada ya itulah harus sesuai dengan porsinya lah gitu. Jadi sehingga ada efek jerah dan akhirnya apa? KPK ini bisa kuat lagi dipercaya publik. Dan saya harap kejadian ini cukup terakhir lah terjadi di KPK. Sehingga kita kembali berbenah, semuanya dievaluasi. Kalau ya semuanya akan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dewas bekerja sesuai tupoksinya, kediputian, pimpinan semuanya berkolaborasi untuk memberantas korupsi. Kalau Pak Firly bilang demi anak bangsa, ya kan? Nah seperti itulah kita pemberantasan korupsi, kita demi anak bangsa. Jangan sampai anak bangsa ini juga kecewa.